Klien saya hemat pajak 200 juta, lalu ternyata kurang bayar 1,5 miliar di pemeriksaan. Ini ceritanya. Saya mau cerita satu kasus dulu nih sebelum kita mulai. Klien saya nih ya, pengusaha fashion. Dia punya 3 outlet di Jakarta. Nah, dia dapat saran nih dari konsultannya, pecah aja Pak, jadi 3 PT, biar omset bisa masing-masing di bawah 4,8 M. Pajak kecil, nggak usah PKP. Tiap tahun beliau bisa hemat sekitar 200 jutaan. Nah, singkat cerita, tahun ketiga pemeriksaan pajak datang dan total koreksi yang muncul di 1,8 M plus sanksi, plus stres, plus buang-buang tenaga dan waktu. Cerita ini bukan dramatisasi ya, ini real. Dan saya akan tunjukkan kenapa kesalahan ini sangat sering terjadi, gimana DJP melihatnya, dan cara yang benar kalau Anda memang butuh beberapa PT. Pasang kursi, video ini pasti akan menarik Anda. Oke, sebelum saya hakimin siapapun, saya ngerti banget kenapa perusahaan tertarik untuk melakukan ini. Coba kita lihat angkanya. Begitu omset Anda secara 1 tahun itu lewat 4,8 M, maka Anda wajib untuk menjadi PKP. Artinya Anda wajib untuk memungut PPN 11% dari penjualan. Anda akan kehilangan akses juga ke fasilitas PPh final UMKM yang 0,5% itu, dan harus pindah ke tarif badan yang normal 11% dan 22%. Compliance-nya juga jadi rumit, ada faktur pajak, ada SPT masa PPN, dan seterusnya. Selisihnya bisa puluhan bahkan ratusan juta per tahun. Jadi kalau ada yang nawarin, pecah aja Pak, biar tetap bisa dapat fasilitas UMKM yang 0,5%. Secara matematika saat ini kedengarannya logis banget, tapi masalahnya DJP itu ternyata juga bisa matematika dan dia punya akses data jauh lebih banyak dari yang Anda kira. Yuk kita bedah bareng-bareng di video ini. Jadi ada satu konsep yang harus Anda pahamin sebelum bikin keputusan apapun di perpajakan. Namanya adalah substance over form. Jadi saya kasih Anda analogi paling gampang ya. Anda punya 3 anak nih. Mereka tinggal di rumah yang sama, makan dari dapur yang sama, naik mobil yang sama, listriknya juga menikmatinya ya sama-sama. Lalu ada orang yang tanya, "Mas, kalian bertiga ini bersaudara kah?" Lalu anak Anda akan jawab, "Bukan kok, KTP kita beda-beda." Apakah Anda percaya? Tentu saja tidak dong ya, karena yang Anda lihat bukan KTP. Yang Anda lihat adalah kelakuan, kebiasaan, interaksi, hubungan ekonomi, dan tempat tinggalnya pun itu juga satu atap gitu ya. Nah, ini persis cara DJP untuk melihat PT. Anda boleh bikin 3 PT, akta beda, NPWP beda, itu formnya, bentuknya. Tapi DJP tanya, apa substansinya? Pemiliknya sama nggak? Sama. Manajernya sama nggak? Sama. Karyawannya kerja di mana semua? Di lokasi yang sama. Suppliernya? Sama juga dong. Pelanggannya? Sama juga. Operasi sehari-hariannya? Satu kesatuan. Begitu jawabannya sama di banyak titik, maka DJP akan bilang, ini sebenarnya satu usaha. Yang Anda pecah itu hanya yang di atas kertas, dan kami akan perlakukan sebagai satu kesatuan usaha. Nah, inilah yang disebut artificial split atau pemecahan usaha buatan. Nah, begitu DJP menetapkan ini menjadi suatu usaha, maka semua angka itu harus digabung di retrofaktif plus sanksi. So, welcome to the nightmare. Nah, saya kasih tahu dulu nih sinyal-sinyal yang bikin DJP otomatis mendeteksi pemecahan usaha. Ini bukan tebak-tebakan ya, ini pola yang sistem mereka udah cari selama ini secara aktif. Pola 1, pemegang sahamnya sama atau keluarga. Pak, PT 1 saya yang punya, PT 2 istri yang punya.
PT3 anak yang punya, sorry Pak, hubungan keluarga, hubungan istimewa sesuai pasal 18 UU PPH, otomatis dia akan kena radar. Pola yang kedua, lokasi operasionalnya sama. 3 PT, alamat kantornya sama, bahkan pintu masuknya juga sama. Dan yang lebih halus, saya pisahkan aja alamatnya. PT 1 ndek lantai 1, PT 2 ndek lantai 2. Tetap ini red flag. DJP bisa kunjungan langsung, visit lapangan, dan lihat realitanya. Pola yang ketiga, karyawan dan manajemennya overlap. Direkturnya orang yang sama, manajer keuangannya orang yang sama, CS-nya bahkan satu orang yang gantian jawab nomor telepon dari 3 nomor, atau bahkan juga nomor CS-nya itu satu untuk 3 PT. DJP bisa cek dong data lewat BPJS, PPh 21, dan juga struktur organisasi. Pola yang keempat, aliran uangnya aneh. PT 1 bayar PT 2, PT 2 transfer ke PT 3, PT 3 setor balik ke pemilik. Uang muter di lingkaran sendiri. Nah, sekarang ada konteks teman-teman. Sistem ini bisa ngelihat aliran transaksi antar perusahaan dengan sangat detail. Nah, pola yang kelima, produk atau jasanya sama persis. 3 PT, semuanya jualan produk yang sama, ke pelanggan yang sama, dengan harga yang sama. Lah, terus apa beda fungsi ekonominya? Nggak ada. Itu jawaban yang DJP cari. Pola yang keenam nih, salah satu PT-nya itu kosong. Dia punya akta, punya NPWP, tapi nggak ada karyawannya, nggak ada kantor beneran, nggak ada aktivitas ekonomi, cuman sebagai wadah untuk parkir sebagian omset. Nah, ini nih disebut shell company. Itu biasanya ya kena lah ya. Jadi kalau Anda centang 3 atau lebih dari 3 pada pola 6 yang saya sebutkan di atas, maka Anda itu kayak memelihara bom waktu yang menunggu meletus. Bukan masalah kalau diperiksa, tapi kapan diperiksanya. Oke, jadi saya kasih satu cerita nyata ya. Saya samarkan, tapi situasinya real. Jadi, ada Mbak Sari namanya. Ini nama, bukan nama sebenarnya. Toko fashion jiwa muda. Dia punya satu brand, 4 outlet. Total omsetnya itu 12 M per tahun, oke? Jadi dia disuruh pecah dong jadi 4 PT, masing-masing pegang satu outlet per PT itu sekitar 3 miliar, di bawah threshold PKP. Nah, kelihatannya sempurna kan? Tapi produksi bajunya ini di satu konveksi yang sama, teman-teman. Brandnya sama, harganya sama, karyawan rotasi antar outlet, supplier kain, semuanya sama. Malah yang lucu, bayar pembeliannya itu gantian ya. Misalnya yang ada uang PTA ya udah dibayar PTA. Tapi barang hasil pembelian itu dipakai bareng-bareng 4 PT. Direkturnya sama, Mbak Sari sendiri. Lalu tiba-tiba ada pemeriksaan dong, dan hasilnya omset 4 PT ini digabung ya jadi 12 M, maka wajib pajaknya ini merupakan PKP retroaktif. Akhirnya apa? PPN belum dipungut selama 3 tahun. Itu maka akan dapat STP plus sanksinya. PPh dikoreksi dari tarif UMKM 0,5% menjadi tarif normal, ya 11 dan 22%. Jadi total tagihan pajaknya plus sanksi itu mencapai 2,4 M. Jadi penghematan 3 tahun yang Mbak Sari kira sudah didapat 600 juta, net loss-nya itu hanya 1,8 M. Plus stres ya, dan waktu yang kebuang, itu nggak kenilai dengan uang. Nah, pertanyaan paling penting sekarang, Pak, terus saya boleh nggak ya punya PT, banyak-banyak PT? Jawabannya boleh banget. Banyak konglomerat itu punya puluhan PT. Yang membedakan cara strukturnya itu benar ya. Nih, saya kasih ya 4 prinsip kalau Anda kepingin punya beberapa PT secara legal dan aman ya. Prinsip 1, setiap PT itu wajib punya fungsi yang berbeda. Ya, bukan PT A, B, C itu jualan barang yang sama, bukan. Tapi PT 1 itu operasional ya, yang jualan ke customer.
PT 2, dia holding aset yang punya gedung pabrik. PT 3, itu manajemen yang menyediakan jasa manajerial. PT 4, ini adalah yang menanganin produksi atau distribusinya juga. Dia menangani logistik dan supply chain. Jadi, tiap PT itu punya fungsi ekonomi yang jelas dan berbeda. Ini bisa dijelaskan ke siapapun. Prinsip yang kedua, setiap PT itu punya substansi, artinya karyawannya itu beneran atau minimal direksinya itu aktif, kegiatan ekonominya itu nyata, pembukuannya itu terpisah, rekening banknya terpisah, kalau punya kantor, kantornya juga terpisah. Aturan praktis ya, kalau Anda nggak bisa jelasin PT ini ngapain sih sehari-hari dalam 1 menit, maka substansi Anda itu lemah. Berikutnya, prinsip yang ketiga, ada alasan bisnis yang lebih dari sekedar pajak. Ini disebut business purpose. Alasan yang valid, contohnya manajemen resiko, pisahkan aset dari operasional supaya kalau ada masalah, asetnya terlindungin. Ekspansi, buka unit bisnis baru sebagai entitas terpisah. Itu mungkin beda kota, jadi direkturnya harus berbeda. Persiapan investor atau IPO, jadi investor masuk ke entitas tertentu bukan keseluruhan. Joint venture, partnernya masuk hanya di satu PT saja. Diversifikasi bisnis, bisnis beda industri, beda risiko. Jadi kalau ditanya pemeriksa, kenapa sih Anda bikin struktur seperti ini? Anda harus bisa jawab dengan alasan ekonomi, bukan jawaban yang dimulai dengan biar pajaknya murah. Oke, sekarang prinsip yang keempat, susun dalam struktur holding yang rapi. Jadi bukan PT-PT yang ngambang sendiri-sendiri, tapi strukturnya seperti ini. Dengan struktur ini, secara hukum jelas, secara pajak efisien, secara substansi itu defensible. Inilah yang membedakan tax planning dengan tax manipulation, ya. Tinggal tunggu waktu aja kalau kalian melakukan tax manipulation. So, semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman jangan lupa di like, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info-info dan insight yang menarik di dunia akuntansi dan perpajakan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.